Selamat sore Vianti. Selamat sore Itin. Bagaimana kabar? Bilang baik Itin. Kita berjumpa lagi ya hari ini di pendampingan yang kelima. Bagaimana perasaan Ibu? Senang dan bahagia bisa Senang dan berjumpa bahagia. lagi. Masih semangat ya? Masih semangat ya. Hari ini kita punya tema pendampingan individu yang kelima Vianti terkait dengan rancangan program pembelajaran yang berdampak pada murid. Dan kita punya tema pendampingannya ada 3. Yang pertama terkait dengan refleksi pada modul 3.1. Modul 3.1 ini terkait dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai pendidikan. Yang kedua kita akan melihat program yang berdampak pada murid. Dan yang ketiga komunitas praktisi, pengembangan komunitas praktisi. Dan terakhir kita akan ada dalam penilaian supervisi akademik coaching ya. Mungkin itu kita akan masuk ke bagian pertama terkait dengan refleksi pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Tapi sebelumnya bagaimana capaian pembelajaran, proses pembelajaran yang berlangsung selama 1 bulan ini? Silakan. Untuk pembelajaran program guru penggerak ya. Bulan ini Saya merasa ada kendalanya di jaringan Bu, karena kemarin waktu modul 3.2 kalau tidak salah dan 3.3 juga saya sementara berada sampai tugas dan situasi juga tidak memungkinkan jaringan internet yang baik sehingga ada kendala-kendala di situ dan sehingga saya tidak bisa berkolaborasi dengan teman-teman kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok dengan maksimal. tapi masuk ya? Iya, dengan saya masuk, namun tidak dikasih tahu bahwa sinyal tidak stabil sehingga ya begitulah kadang-kadang masuk dan keluar lagi. Itu terkait dengan proses pembelajaran dan capaian apa yang sudah diperoleh selama 1 bulan ini saja. Iya, selama 1 bulan ini kan ada dari 3.1 sampai 3.3. Jadi mengajarkan saya bagaimana saya harus mengambil keputusan sesuai dengan nilai yang dibagikan. Kemudian di samping itu juga saya harus mengidentifikasi sumber daya atau aset yang ada di sekolah. Kemudian yang paling terakhir mengajarkan saya untuk bisa membuat program yang berdampak pada murid. Jadi program itu dari murid sendiri yang jalankan dan juga dia berdampak kepada murid. Oleh murid. Jadi yang dianggap itu yang merupakan pencapaian untuk pembelajaran bulan ini ya Ibu. Ya luar biasa ya Ibu Yanti. Untuk capaian bulan ini pembelajarannya kita masuk ke yang pertama, refleksi pada modul 3.1. Apakah Ibu sudah mengidentifikasi sumber daya yang ada pada sekolah ini? Sudah Ibu. Apa saja itu? Sebenarnya kalau menurut saya kan saya harus berdiskusi dengan pimpinan sekolah dan rekan-rekan saya Ibu, supaya kami bisa mengidentifikasi. Jadi bukan saya sendiri tapi juga terlibat seluruh komponen dalam sekolah ini. Namun karena kondisi dan situasi kami kadang harus ke Dobo, kemudian pimpinan sekolah juga harus ke Dobo. Kemarin kan ada ujian, harus mengajukan ujian. Kemudian tenaga pendidikan juga sangat kurang Ibu, jadi ketika ada urusan dari satu teman yang lain datang, ini yang membuat sehingga terkendala untuk saling berdiskusi. Tapi saya sudah berusaha untuk menanganinya dengan mengidentifikasi sendiri. Saya pribadi sudah mengidentifikasi kira-kira saya nanti kalau misalnya apa saja itu Ibu? Iya. Secara pribadi sudah identifikasi. Iya. Apa saja itu? Yang pertama ini menyangkut dengan aset manusia, yaitu yang pertama ini kepala sekolah. Iya, saya lihat bahwa kinerja dari beliau sangat luar biasa dan saya juga menjadikan beliau sebagai pemain. Kemudian dari rekan guru juga yang memiliki kemampuan ini dan saling bertanding, dan itu juga merupakan hasil di sekolah ini. Kemudian hasil sumber daya alam
kami punya sekolah ini ada nanti satu juga di bagian atas itu agak jauh dari sini, dan di situ lingkungannya sangat luas sehingga sumber daya alam di situ mampu tinggi. Jadi ada nanti akan dibuat kebun, karena ini juga salah satu program dari anak-anak. Mereka mau ini bagaimana kalau kita bersihkan kemudian buat kebun, tanam bunga, tanam sayur, tanam apotekir dan sebagainya di sini. Nah itu mungkin salah satu sumber daya alam. Kemudian aset modal Modernisasi. aset apa untuk modal sosialnya itu karena kami di desa ini sangat terlihat sekali di hubungan antara masyarakat dengan sekolah ini sangat terlihat. Misalnya ada kegiatan-kegiatan misalnya untuk asesmen nasional itu orang tua sangat berpartisipasi membantu sekolah untuk menyiapkan segala hal. Kemudian begitu juga misalnya ada ujian nasional, ujian sekolah misalnya seperti kemarin yang tidak dinamakan lagi ujian sekolah tapi semakin, tapi masyarakat juga sangat berpartisipasi untuk membantu kami di sekolah ini untuk ketercapaian semacam tadi, dan masih banyak lagi kerja-kerja yang lain yang merupakan aset sosial di sekolah ini. Kemudian aset fisik, kami memiliki bangunan sekolah, kemudian halaman juga, kemudian di dalam sekolah juga ada meja kursi dan sebagainya, kemudian ada mesin lampu, kami memiliki 2 genset, kemudian juga ada mesin potong rumput yang saya modifikasi sendiri, kemudian juga ada speaker aktif dan ada buku-buku teks yang sudah disiapkan untuk pelancaran proses pembelajaran. Itu mungkin dari modal fisik. Lalu untuk modal agama dan budaya ini kami sering untuk misalnya untuk buka semesteran atau untuk proses persiapan ujian atau ujian nasional itu kami sering memanggil tokoh-tokoh agama untuk terlibat dalam misalnya beribadah dalam persiapan untuk anak-anak mengikuti kegiatan. Lalu untuk finansialnya kami sekolah mendapatkan donasi dari dari sekolah ini, namun juga saya merasa belum lengkap karena tidak berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru, sehingga merasa belum semua bisa teridentifikasi dengan baik. Apa pertimbangan dari ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Iya, menentukan sumber daya sekolah yang saya pertimbangkan ini sesuai dengan yang saya pelajari dalam modul 3.2 ini, bagaimana kita melihat barang itu atau modal itu sebagai aset. Jadi berdasarkan pembelajaran dan berlangsungnya Iya. itu. Karena saya secara pribadi mengidentifikasinya itu, jadi untuk sementara belum, iya itu hanya yang terlihat oleh saya, tapi untuk sementara belum ada yang belum teridentifikasi sama seperti itu. Tadi Ibu Yanti sampaikan bahwa murid juga sudah punya perannya termasuk ke sumber daya untuk sekolah juga berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, sebagainya itu ya Ibu. Iya. Berdasarkan hasil pemetaan ini, bagaimana Ibu dapat mengambil keputusan? Iya. Sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu kan kita harus menggunakan 3 sebelumnya itu 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah pengujian. Namun karena saya sendiri yang mengidentifikasinya, maka untuk pengambilan keputusan ini saya rasa belum memenuhi yang tadi itu. Kecuali kalau kita berdiskusi kemudian berbincang dengan sekolah sehingga bisa menginvestasi begitu. Visi pribadi pribadi, karena memang belum ada momen di mana kami semua ada di sekolah dan bisa melakukan itu. Terus Ibu, apakah ada hal yang masih perlu dikembangkan atau masih perlu dievaluasi? Ya, untuk yang perlu dikembangkan dan dievaluasi, saya secara pribadi mungkin pengambilan keputusan karena kadang-kadang juga saya
kadang merasa kasihan. Nah itu yang dengan demikian dengan bulan keputusan tidak sesuai dengan iya langkah-langkah hal itu, sehingga nanti pada akhirnya juga hasilnya itu tidak sesuai yang diharapkan. Kalau untuk pengambilan keputusan untuk sekolah ini kan tentunya oleh pimpinan sekolah. Kalau menurut saya selama ini yang saya lihat dari beliau hampir sudah mendekati dari model ini ya, karena yang tadi saya katakan dari awal bahwa dulu masuk manusia tentunya di sekolah ini, yang mana saya juga menjadikan beliau sebagai panutan saya, sehingga ketika saya melihat pengambilan keputusan dari beliau juga tidak merugikan siapapun, tapi bisa menjadi pelajaran bagi kami, sehingga kami juga bisa belajar lagi dari hal itu. Namun demikian untuk 349 tadi itu belum sesuai dengan itu, tapi menurut saya untuk pengambilan keputusan beliau sudah sangat arif dan bijaksana seperti itu. Baik Ibu, ada hal yang masih perlu dikembangkan? Tidak ada. Yang tadi saya bilang itu untuk pengambilan keputusan itu secara pribadi saya harus mengevaluasi. Jadi yang tadi Ibu bilang berarti kalau secara keseluruhan itu ya Ibu, dari seperti kita sampaikan itu belum secara keseluruhan. Kalau menurut saya satu secara pribadi saya belum melakukannya seperti itu, belum sesuai tahap-tahapannya seperti itu. Selanjutnya Ibu Yanti, kita akan masuk pada rencana program yang berdampak pada murid. Ibu sudah membuat program-program yang berdampak pada murid di sekolah ini? Iya, sudah. Programnya apa saja? Nama programnya apa gitu yang dibuat? Tujuannya apa? Bagaimana kaitannya dengan murid? Iya. Salah satu yang kemarin sudah kami pelajari tentang murid 3.3 terkait pengelolaan program yang berdampak pada murid. Kemudian terbesit dalam pikiran saya ingin membuat Jumat berseri. Iya, Jumat. Nama programnya Jumat berseri. Jadi berserinya itu kepanjangannya bersih, sehat, religi. Iya. Jadi bersih, sehat, religi. Sehat, religi. Ya, karena anak-anak saya ini, murid saya ini sukanya itu nanti biasanya mereka bilang seperti ini di sini. Ibu, bagaimana kalau hari Jumat kita olahraga? Karena kan sudah ada speaker aktif Ibu. Nah, dari situ saya mulai lihat, jadi jangan saja hari Jumat itu kita jadikan sebagai satu hari pembelajaran full, tapi bagaimana kita bisa membuat Jumat itu menjadi Jumat yang tidak akan terlupakan oleh anak-anak nantinya. Sehingga misalnya satu minggu ini kita membersihkan sekolah, nanti minggu depannya kita olahraga bersama, atau jalan sudah pernah jalan sama SD juga Ibu, jalan seluruh keliling, jalan pagi Ibu keliling kampung ini juga sama dengan SD. Kemudian nanti mungkin minggu berikutnya kita melakukan ibadah, jadi anak-anak itu diajar supaya mereka bisa mengikuti ibadah itu program di sana, sehingga mereka juga kan agama juga kan harus menjadi panutan juga mereka. Jadi itu salah satu program yang saya sudah saya pikirkan, namun belum dilaksanakan rencananya. Iya. Terus Ibu Yanti, program ini bagaimana maksudnya kaitannya dengan murid tadi yang dapat manfaat ya tadi ya. Terus ada tantangan tidak? Sebelumnya karena ini masih merupakan rencana. Ada perlu dukungan untuk menerapkan program Jumat bersih? Iya. Dukungannya berupa apa saja? Jumat bersih. Karena sudah tentunya saya tidak bisa menghandle semuanya itu, karena ada murid-murid juga, jadi saya sangat mendapatkan support dari pimpinan dan sehingga mungkin kami semua bisa terlibat di dalam program itu. Mungkin saya bukan saja murid, tapi secara keseluruhan di dalam sekolah ini kami bisa melakukan. Iya, bagus ya untuk Jumat berseri ini, bersih, sehat, religi. Ini merupakan program yang tadi Ibu sampaikan bahwa merupakan usulan dari murid sendiri ya, bukan dari Ibu. Iya, jadi saya membuat namanya saja, tetapi programnya atas usulan yang sesuai pada jadi. Kemudian yang berikut Ibu kita akan masuk pada bagian
Di dalam sudah buat pembelajaran. Iya, iya, Sama grupnya tujuannya komunitas secara keseluruhan memang belum namanya itu, tapi cakap dalam komunitas ini karena kami hanya beberapa orang guru sendiri, jadi sudah saya rangkum. namanya belum ada ya. Iya, namanya belum Tujuannya ada. tujuan dari berbagi komunitas ini berbagi hal baik, berbagi hal baik. Iya. Jadi sudah pernah, memang belum semua guru pada saat itu ada itu, tapi saya sudah berbagi dengan beberapa guru. Sudah jalan belum ini komunitasnya? Iya, sudah jalan, Sudah jalan. tapi belum semua guru. Iya. Sudah. Jadi komunitas ini kan terdiri dari beberapa orang guru Iya. yang bersama-sama dengan Iya. yang menyenangkan. Iya. Yang lain mudah-mudahan kehidupannya dapat berjalan. Program apa yang sudah mulai dijalankan? Iya, jadi di dalam komunitas ini saya sudah berbagi ilmu atau materi yang saya dapat di program BPJS. Jadi misalnya di dalam proses pembelajaran dengan saya kita memberikan materi full, tapi bagaimana kita bisa membuat pembelajaran itu semenarik mungkin sehingga Ini sudah berbagi tentang belajar sosial emosional, kemudian diferensiasi, gimana harus melakukan pendidikan tentang belajar. Kemudian saya juga mengatakan bahwa permainan di dalam proses pembelajaran juga penting karena itu adalah sebuah kerenahan. ada tantangan selama melaksanakan program ini. Iya, sudah tentunya itu karena Namanya apa itu? kadang-kadang kan kita tidak punya waktu Ibu, sama-sama di, apalagi di daerah pesisir kan kadang-kadang misalnya saya punya kepentingan yang harus saya urus untuk kepentingan pribadi saya atau kepentingan untuk menyangkut masa depan saya terkait tugas ini, saya harus meminta tugas teman yang tadinya ada urusan kembali untuk saya. Itu tantangan-tantangan yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa sama-sama berkumpul dan bisa sama-sama sharing. Jadi bagaimana mengatasi tantangan ini? Mengatasinya kalau misalnya liburan kemudian semuanya di kota, nah itu bisa sama-sama bercakap-cakap, tapi memang belum semuanya. Ada dukungan dari kepala sekolah selama Iya. program ini berlangsung? Sangat sangat Ya, luar biasa. Jadi komunitas ini sudah berlangsung. Bagaimana dukungan dari sekolah supaya program ini tidak sebatas pendidikan guru penggerak, tapi berlanjut sampai seterusnya. Dukungan apa yang diperlukan? Iya, saya sangat mengharapkan dari kelas sehingga dalam komunitas ini kita diajarkan untuk misalnya membuat materi, kemudian komunitas kita ini bisa berbagi dengan teman-teman guru di luar sekolah kita, sehingga mereka juga bisa mendapat pengalaman baik, praktik baik yang kita terapkan, lalu mereka juga bisa menerapkannya di tempat tugas mereka atau di sekolah mereka juga seperti itu. Dan itu juga sangat membutuhkan kerjasama yang baik, kerjasama dan kolaborasi yang baik antara saya dan anggota komunikasi bisa apa yang saya harapkan ini bisa. Dari rencana ke depan ini berbagi di sekolah mana yang mendekati Kalau rencana saya ke depan itu seperti yang tadi saya katakan bahwa itu kan harapan besar saya sih. Tapi kalau rencana ke depan ini untuk secara keseluruhan kita rekan-rekan dulu di sekolah saya dulu supaya berdampak untuk sekolah ini dulu. Nanti setelah itu sudah banyaknya anggota komunitas praktisi ini, ya sudah semakin kuat dulu. Nah selanjutnya harapan saya yang lebih besar itu bisa. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kita akan masuk ke berikutnya dialog terkait dengan supervisi akademik. Bagaimana tujuan dari percakapan coaching yang Ibu lakukan di tahap fase observasi dan tindakan sejarah? Tujuannya Saya ingin menggali rencana tindak lanjut dari teman saya menyangkut dengan observasi atau kegiatan pembelajaran yang sudah dulu saya lakukan, lalu
yang perlu dikembangkan seperti apa, apakah area pengembangan itu yang sudah disampaikan oleh Pemguru itu apakah sudah tercapai, kalau memang belum, bagaimana rencana tindak lanjutnya dan kapan itu harus dijalankan. Mungkin seperti itu. Terus area pengembangan yang rekan sejawat ingin kembangkan itu apa saja? Ya mungkin area pengembangannya sendiri yang dengan metode pembelajaran, kemudian juga di dalam pembelajaran itu juga mungkin beliau harus lebih mengisi lagi berbagai permainan-permainan di dalamnya seperti itu. Sehingga proses pembelajaran itu tidak kaku, namun bisa berjalan dengan baik sehingga menurut gue bisa aktif. Dalam hal ini sosial emosional anak-anak kan bisa fokus mereka juga untuk materi. Oke Bu, sebelum kita masuk pada tujuan terakhir, kami mau sampaikan sudah ada lagi? Tidak ada. Kita masuk ke bagian akhir. Selama Ibu menjalani pendidikan guru penggerak, materi mana yang Ibu sangat kuasai dan materi mana-mana saja yang Ibu perlu ulang? Keseluruhan sudah saya pahami dulu, tapi yang sangat menarik buat saya itu pembelajaran berdiferensiasi yang integrasinya untuk pembelajaran sosial emosional. Nah itu sangat membuat saya tertarik, dan karena ketertarikan itu membuat saya sangat menguasai materi ini ya. Untuk yang perlu dievaluasi atau untuk saya harus belajar lebih lanjut itu menyangkut dengan pengambilan keputusan itu, karena saya merasa bahwa ini tidak segampang yang dilakukan. Jadi memang harus betul-betul saya pahami langkah-langkahnya 349 ini itu, sehingga dalam proses pengambilan keputusan saya tidak merugikan siapapun, tetapi keputusan itu benar-benar bisa diterima oleh semua sehingga dampaknya juga positif untuk semua. Seperti itu. Baik, luar biasa Ibu sudah berbagi hari ini dengan saya, dan selanjutnya kita akan masuk pada penanganan individu untuk bulan berikutnya. Saya ingatkan saja terkait dengan Ibu nanti akan menyatakan aset sekolah bersama dengan aktornya, kepala sekolah, dengan sejawat, untuk masyarakat. Jangan lupa murid yang harus murid di dalamnya, terus komite yang pembicara di dalam. Ibu buat notuletnya, terus Ibu diskusikan hasilnya, direkomendasikan, kemudian nanti dikumpulkan. Dan tidak lupa satu lagi, Ibu mengisi refleksi coaching, refleksi diri terkait dengan proses coaching yang sudah dilakukan pada modul 2.3. Untuk Ibu saja lagi Ibu isi refleksi coaching itu apa, bisa dimasukkan di sana. Terima kasih Ibu Yanti. Sama-sama Ibu.